Menurut laporan dari Uruguay, AC Milan telah berhasil mengamankan bakat dari Atletico Paranaense, Agustín Cannobio, dengan biaya transfer sebesar 4 juta euro atau sekitar 67 miliar rupiah lebih. Pemain berusia 26 tahun ini merupakan seorang sayap serba bisa yang biasanya bermain di sisi kiri, tetapi juga mampu beroperasi di sisi kanan atau dalam peran trequartitas di belakang penyerang. Cannobio telah mengantongi 12 caps untuk timnas senior Uruguay, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Ia juga menjadi bagian dari skuad Uruguay yang finish di posisi ketiga Copa America edisi 2024. Meskipun hanya tampil sebagai pemain pengganti di semifinal melawan Kolombia sebelum terlibat pertengkaran dengan pelatih Marcelo Bielsa. Atletico Paranaense merekrut Cannobio dari Peñarol pada Maret 2022 dengan biaya sekitar 2,85 juta euro. Namun, El Observador melaporkan bahwa Milan telah menyepakati transfer pemain tersebut dengan nilai 4 juta euro. Sebagai bagian dari kesepakatan, Peñarol akan menerima persentase biaya transfer sebesar 450.000 euro. Selain AC Milan, Boca Juniors, River Plate, dan Palmeiras juga tertarik untuk mendatangkan Cannobio, tetapi sang pemain lebih memilih berkarir di Eropa. Musim ini ia mencatatkan 9 gol dan 7 assist dalam 48 penampilannya. AC Milan sendiri lumayan aktif karena belum stabil musim ini. Dalam 16 pertandingan Serie A, Rossoneri berada di posisi ke-8 dengan raihan 26 poin. Dari 5 pertandingan terakhir, Milan mencatatkan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hal ini memperkuat alasan Milan aktif di bursa transfer kali ini, terutama mencari pemain sayap baru untuk bursa transfer Januari mendatang. Hal ini diperkuat oleh kabar cedera yang menimpa Rafael Leao. Pemain asal Portugal itu mengalami cedera flexor saat melawan Hellas Verona dan harus ditarik keluar pada babak pertama. Leao telah menjalani tes medis yang menunjukkan adanya pemanjangan flexor di paha kirinya. Ia dijadwalkan menjalani penindakan MRI lanjutan minggu depan untuk memastikan kondisinya. Menurut laporan dari calciomercato.com, Leao dipastikan absen dalam pertandingan melawan AS Roma di San Siro pada 29 Desember mendatang. Dan kemungkinan besar tidak akan tampil di semifinal Supercopa melawan Juventus pada 3 Januari nanti. Namun, pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, menyebutkan bahwa cedera Leao tidak begitu serius. Fonseca sendiri tengah menghadapi krisis cedera dalam timnya, dengan 9 pemain utama absen. Di sisi lain, Ismail Benacer telah kembali berlatih pagi ini dan diharapkan bisa tampil melawan AS Roma akhir pekan depan. Leao yang merupakan pemain dengan pendapatan tertinggi di Milan telah mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist dalam 22 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Sementara itu, AC Milan juga dilaporkan mengincar beberapa target lain untuk memperkuat lini serangnya. Nama-nama seperti Domenico Berardi dari Sassuolo dan Nicolas Gonzalez dari Fiorentina disebut-sebut masuk dalam radar klub tersebut. Namun, dengan keterbatasan anggaran, klub mungkin lebih mengutamakan pemain muda dengan potensi besar seperti Cannobio. Proses adaptasi dan kontribusinya di Milan akan menjadi perhatian utama, terutama mengingat pentingnya paruh kedua musim dalam perburuan gelar domestik dan kompetisi Eropa. Selain itu, AC Milan juga sedang berjuang di UEFA Champions League musim ini. Dengan 12 poin yang telah dikumpulkan, mereka berada di posisi ke-12 dalam klasemen grup dan masih berusaha keras untuk memastikan tempat mereka di babak selanjutnya. Meski performa mereka di Serie A tidak sepenuhnya memuaskan, Milan berharap kedatangan Agustín Cannobio bisa memberikan kontribusi besar dalam usaha mereka menembus babak knockout Liga Champions, sekaligus menguatkan lini serang yang membutuhkan kreativitas lebih. Sekarang, kalau kita udah bahas soal cedera Leao yang cukup mengguncang tim, seperti yang sudah kita bahas tadi, pada 21 Desember 2024,
AC Milan berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Tijani Reinders pada menit ke-56. Memanfaatkan umpan matang yang diterimanya di kotak penalti. Meskipun meraih 3 poin, kemenangan ini dibayangi oleh cedera yang dialami oleh Rafael Leao. Leao, yang sudah kita bahas sebelumnya, mengalami cedera fleksor yang cukup serius. Dan sayangnya harus ditarik keluar pada babak pertama. Tes medis menunjukkan adanya pemanjangan fleksor di paha kirinya. Dan ia dijadwalkan untuk menjalani penindaian MRI lanjutan untuk memastikan kondisinya lebih lanjut. Sementara itu, AC Milan terus aktif di bursa transfer dengan fokus pada pengembangan pemain muda. Selain satu pemain muda yang menarik perhatian adalah Alex Jimenez, yang menunjukkan kemampuan untuk menjadi pelapis Theo Hernandez dan Rafael Leao. Namun, performa impresifnya juga menarik minat klub-klub besar lainnya, termasuk Real Madrid yang dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Dengan rangkaian pertandingan yang padat, AC Milan diharapkan dapat meningkatkan performa mereka dan memperbaiki posisi di klasemen Serie A. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk cedera pemain kunci dan hasil yang kurang memuaskan, AC Milan tetap berkomitmen untuk memperbaiki performa mereka. Pelatih Paulo Fonseca terus bekerja keras untuk mengoptimalkan potensi tim dan memastikan bahwa Rossoneri dapat bersaing di level tertinggi, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa. Di tengah segala ketidakpastian ini, masa depan AC Milan di musim ini masih sangat terbuka. Tim ini bisa saja bangkit kembali dengan adanya pemain baru dan kembalinya beberapa pemain kunci yang sedang cedera. Atau bisa jadi terperosok lebih dalam jika tidak segera menemukan konsistensi. Namun, dengan sejarah panjang dan dukungan luar biasa dari para tifosi, AC Milan masih memiliki peluang untuk keluar dari krisis ini dan kembali menjadi pesaing serius di pentas domestik dan Eropa. Akan menarik untuk melihat bagaimana mereka menghadapi sisa musim ini. Apakah mereka akan memperbaiki keadaan atau malah sebaliknya?